Orang tua mesti sangat mencintai anak, Mhm. tetapi tidak lupa memberikan batas. Karena hidup ini semua berbatas, Mas. Oke. Dan anak berhadapan dengan lingkungan, dia Mhm. akan pertama kali berhadapan dengan batas. Gimana ya Bu ya? Saya kan di rumah Mm-mm. juga ada ponakan ya, ada ponakan Ah, gitu. Kadang ya mm-mm, namanya bocah menuju ke usia 3 tahun itu tuh permintaannya tuh kayak ada-ada aja gitu. Apa yang mm-mm. lagi dia senengin? Kayak misalnya dia lagi seneng tulis-tulis, lagi seneng tulis-tulis tuh Ah, asli. Tapi tulis-tulisnya itu pakai mm-mm. HP terus habis itu yang ada kayak pensilnya gitu kan terus ya jadi nulis-nulis gitu kan Bacanya, entah gambar. Tapi terkadang ketika nggak dibatasi waktu menggunakan HP-nya, nanti takutnya si mm-mm. anaknya itu jadi kok terjadi kecanduan gitu. Tapi di Ah, samping itu si anaknya masih excited. Ketika mm-mm. HP diambil, akhirnya dia cranky, dia nangis lah, terus jadi kayak marah gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Saya yang bukan orang tuanya pun kadang kayak, aduh, ini gimana gitu. Kalau dibiarin nangis terus, kasihan. Yang kedua, Mm-mm. yang tua pun juga kayak capek dengernya gitu kan. Fenomena Nah seperti itu, ini juga saya yakin banyak terjadi di mana-mana, nggak cuma di kehidupan keluarga harian oke, aja gitu kan, tapi betul. di mana-mana juga ada masalah-masalah besar lainnya juga. Mungkin ada orang tua yang ini sebetulnya yang salah tuh saya tuh nggak bisa ngedidiknya, atau anak saya yang kelewatan, atau sebetulnya sayanya yang selama ini ternyata nggak bisa mengontrol. Itu pasti Mm-mm, muncul pertanyaan seperti itu, akhirnya si orang tua menjadi kayak cari penyebab salahnya. Kalau dari betul. seperti ini kemudian bagaimana Bu Astrid untuk mencari akarnya dulu sebelum nanti ke arah solusinya? Iya, akarnya akar dasar pendidikan anak ya yang harusnya orang tua atau pengasuhan atau bimbingan istilahnya apapun ya atau parenting tadi ya. Arahnya itu sebetulnya berdasarkan penelitian lagi nih Mas. Yang Mhm. paling ideal itu adalah yang disebut dengan otoritarian. Gitu ya, otoritarian. Ini Oke. otoritarian ini dibedakan sama otoriter, gitu kan ya. Ada unsur otoriternya, tapi ada unsur demokratisnya. Artinya, anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, tetapi pengatur, pengambil keputusan, ya, pengontrol itu orang tuanya, Mas. Nah, Oke. terus kalau tadi pertanyaannya Mas Arya Bima, ya jadi yang paling benar itu adalah untuk pendidikan yang terbukti ya Mas, menghasilkan anak yang produktif, yang kontributif, yang nanti gampang sekali menjadi anak yang bahagia kan gitu ya. Itu Mhm. yang terbukti otoritarian tadi. Kalau pakai bahasa sederhana, orang tua mesti sangat mencintai anak, Mhm. tetapi tidak lupa memberikan batas. Karena hidup ini semua berbatas, Mas. Oke. Dan anak berhadapan dengan lingkungan, dia Mhm. akan pertama kali berhadapan dengan batas. Mulai dari batas sosial, orang-orang yang berbeda nilainya sama dia, sampai batas yang sifatnya fisik, karena dia umurnya masih kecil, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kan gitu ya. Kemudian juga batas, oh ya ada batas fisik, ada lagi makanan, terlalu banyak gula, terlalu banyak lemak gitu kan ya. Nah, jadi orang tua kalau menjawab pertanyaan Mas Arya Bima, sebetulnya dari awal orang tuanya sudah mesti memberikan batas. Karena orang tua sekarang saya asumsikan berpendidikan ya Mas. Kalau anak diajak menulis memakai wallpaper, Pakai memakai HP. apa papan tulis di HP gitu kan Oke. Iya. ya. Maka orang tuanya bilang bukan hanya menggambar atau menulis pakai papan tulis HP, tapi juga bilang kamu sebagai anak saya akan kasih izin untuk pakai HP. Nah, orang tuanya maunya berapa lama? Setengah jam, misalnya gitu, atau 1 jam? Dari awal diatur. Mhm. Kemudian katakan kalau mama sama papanya libur hari Sabtu ya. Kalau Sabtu mungkin bisa lebih lama. Karena papa mama nggak kerja kalau Sabtu. Misalnya kalau Sabtu hanya boleh 2 jam. Nah Hmm. tapi Mas Ali Bima tolong dilihat. Kalau menurut penelitian, kalau di bawah balita itu sebetulnya nggak boleh sampai 2 jam ya Mas.